senang sekali bisa ketemu adik-adik di minggu ini ya. Iya, Oke, ibadah adik-adik, online. mau ngapain nih sekarang? Kita mau berdoa dulu sebelum mulai ya. Oke, kita mau memuji Tuhan dan kita mau mendengarkan firman Ya. Tuhan. Oleh karena itu kita mau berdoa. Adik-adik, dalam memuji Tuhan dan berdoa, adik-adik, kakak minta duduk yang manis, tidak ada yang main, tidak ada yang bercanda, Nggak sambil tidak makan ada ya, Kak? yang makan, tidak ada yang minum ya. Nggak ada yang Karena main kita handphone? Ya betul, nggak boleh main handphone. Handphonenya taruh dulu di mana ya, jauh dari adik-adik ya. Nah Ya. kita mau berdoa. Setelah itu kita akan memuji Tuhan dan Dengar firman Tuhan. iya, oke. Yuk kita mau berdoa. Yuk. Tangannya dilipat. Belum. Ini belum dilipat ya yang sebelah. Adik, dilipat tangannya. Tangannya dilipat. Iya, dilipat. Sebelah sana udah dilipat. Oke. Ayo, lipat tangan. Ya. Kita mau sungguh-sungguh berdoa. Oke, kita mau lipat. Kakak juga mau lipat dan kita mau berdoa. Yuk. Oke, doa dipimpin oleh Kak Hani. Ya. Dimulai doanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami boleh kembali bertemu Tuhan di dalam ibadah online Abigraji Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan firman Tuhan kami akan dengarkan dengan baik. Tuhan pimpin sertai kami Tuhan, beracaralah di tengah-tengah kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan, kami yang ada di sini, bahkan adik-adik yang ada di rumah masing-masing. Tuhan pimpin sertai mereka sehingga mereka boleh senantiasa menikmati kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bahkan puji-pujian yang akan dinaikkan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, kami menyerahkan waktu ke depan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Loh. Aku mau main sendiri aja. Oh, ya udah deh. Ya udah, ayo. Kita kan anak Tuhan, kita harus sama-sama Oh, iya, Kak. iya, Kita benar-benar. main mobil-mobilan. Ayo. Oke. Ya, belok lagi. Aduh. Kaleng, aduh, mobilku jadi rusak nih. Aduh, nanti aku dimarahin mama nih. Kaleng mah. Aduh Kak, sorry ya. Aku rusak nih. Gimana nih benerinnya, Kak? Aduh. Ini yang ciptain mobil siapa ya Kak? Yang nyiptain mobil siapa ya? Tuhan. Aku belum lahir, Kak. Waktu ada yang nyiptain mobil, Kak. Bukan yang bikin mobil itu Kak. Apa Tuhan Yesus atau tukang? Aku belinya di toko mainan sih, Kak. Ya toko mainan tapi nggak bikin mobil Kak. Enggak ya. Mungkin di pabrik Pabriknya ya. mainan ya. Oh iya, bener-bener di pabrik mobil. Jadi karena dia pabrik mainan, berarti yang bikin manusia ya Kak? Iya, Bukan buatan Tuhan manusia ya, Kak. Betul. Jadi Benar, ini benar. mobil ini dan mobil ini sama. Yang ciptakan adalah manusia. Manusia. Ya. Betul. By the way, Kakak pakai apa itu? Aku pakai bulan nih, Kak. kayaknya Bulan bulan. sabit. Bulan ciptaan manusia juga Kak. Ini sih yang bikin Kahana, ciptaan manusia ini. Iya, tapi bukan ya, Kak? kalau bulan yang benar itu bukan Kahana yang ciptakan, Bukan ya, Kak. tapi siapa? Bukan. Kalau Kayaknya- bulan yang di langit itu bukan Kahana yang nyiptain ya. Iya, Siapa kayak nyiptain, Kak? Tuhan. Yesus Iya. ya. Sama aku. Coba Itu apa tuh, Kak? Gambar apa tuh? Kok pakai kacamata, Kak? Ya, ini matahari Kak. Oh, matahari. Mataharinya keren. Pakai terbitnya kacamata. kan di sebelah timur Iya, tuh iya. setiap hari ya. Benar. Dan terbenam di sebelah Barat. Yang ciptain siapa ya Kak? Yang ciptain Tuhan juga pastinya. Ya, bukannya manusia. Bukan Kalau manusia. mobil yang ciptakan manusia. Manusia, Kalau betul. ini matahari Dan bulan yang nyiptain diciptakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus. Oke, Ayo adik-adik. kita nyanyi lagu dari terbit matahari sampai pada masuknya. Iya, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai
Iya kan? Karena kita udah senang sekali Kak Hani, kita mau puji Tuhan terus, kayaknya Iya, kita mau betul. puji Tuhan terus ya. Oke, kalau gitu kita sebelum kita mau nyanyi lagu yang kedua, kita mau sapa lagu sama adik-adik. Katakan apa? Allah kita hebat, gitu ya. Ya. Tangannya begini, Allah kita hebat. Ya, 1, 2, 3. Allah kita hebat. Sekali lagi Kak, 1, 2, 3. Allah kita hebat. Oke adik-adik, tadi kan kita nyanyi dari terbit matahari sampai terbenamnya. Setiap hari pasti ada matahari dan setiap hari pasti malam hari kita akan ketemukan bulan. Kayak tadi Kak Hani pakai bulan. Iya, bulannya pakai copot. Matahari ya. Oke adik-adik, semua itu diciptakan oleh Tuhan. Jadi betul, Kak. Tuhan kita besar. Iya. Tuhan kita Besar, hebat. luar biasa, Karena Dia yang dahsyat ya, Kak. menciptakan ya. Manusia nggak bisa menciptakan matahari, manusia nggak bisa menciptakan bulan, tetapi yang bisa menciptakan matahari dan bulan hanya Tuhan yang besar. Kita mau nyanyikan lagu Tuhan Allahku besar. Allahku besar ya. Oke, siap adik-adik? Ada gayanya ya adik-adik, Bukan, ikutin ya. belum. Mereka belum siap kayaknya di sebelah Belum sana. siap ya. Siap adik-adik, Ayo, kita ayo. nyanyi Allah kita besar. Bangkit berdiri Ya, yuk. baik. Oke, semua sudah bangkit, kita mau nyanyi Iya. Allahku besar. Ikutin gerakannya adik-adik, katakan Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Adik-adik, jadi kita percaya semua, Kak Hani percaya nggak Allah kita besar? Iya pastinya Kak. Besar, Gunung sama sungai aja Tuhan yang ciptain Kak. Oke, jadi Iya kan? matahari tadi kita udah belajar matahari, Bulan sama bintang juga berarti, iya. Gunung, sungai, ciptaan semua. Tuhan. Iya. Gak ada ciptakan manusia. Iya, nggak Yang ada. ciptain manusia siapa aja? Yang diciptakan oleh manusia. Ciptaan manusia, ya mobil-mobilan ya Kak. Mobil-mobilan, mobil bener juga, Iya. ya. Terus kapal-kapalan, Iya, ya, betul, main-mainan. semua diciptakan oleh manusia. Manusia. Adik-adik, sebelum kita mau nyanyi lagu yang ketiga, adik-adik, kakak ada pertanyaannya, ada teka-teki. Tapi Apa tuh, teka-tekinya, Kak, sebelum adik-adik yang jawab, kakak minta Kak Hani yang jawab. Ya, Wah, seru nih tebak-tebakan. kita tebak-tebakan. Tapi kakak sebelum tebak-tebakan, kakak mau lihat dulu di sebelah sana. Sudah siap? Wah, antusias sekali mereka lihat sampai begini loh Kak. Yang Semangat sebelah ya, Kak? sana, iya juga sampai Oh iya, betul-betul semangat yang di sekali. situ udah siap-siap buku. Tenang, pertanyaannya tidak ada di buku. Bukan dari Alkitab ya, Nggak Kak? boleh menyontek juga tidak. Oke, siap adik-adik?
Coba ya. Siap. Kakak taruh mic-nya dulu. Nanti coba tebak Ya. ya. Apa ya adik-adik? Loh, apa tuh? Loh, apa tuh? Kayaknya gaya-gayanya ini dah, kaku-kaku gitu ya. Oh, Kak Hani tahu nih. Nih, seperti mainan yang ini nih. Ya, bener gak Kak? Yang robot-robotan. Itu robot. Robot kan, Kak, kalau robot nih ya, itu udah kayak manusia loh, Kak. Iya ya, bisa Kayaknya Kakak ngomong bilang, ya. Bisa nggak kita bilang dia manusia? Karena robot bisa ngomong loh, Iya, Kak. bisa bergerak ya. Bisa bergerak, bahkan bisa ngomong, bisa nyanyi, Iya, bisa betul. bantu pekerjaan rumah juga loh. Oh, canggih Tapi ya. dia ciptaan siapa ya, Kak? Ciptaan manusia juga sih masih. Dia bisa ngomong, manusia bisa ngomong, kan? Iya dia ya. manusia dong, Kak. Iya ya, ciptaan manusia tapi bisa bergerak seperti manusia juga ya. Iya, dia ciptaan manusia ya, bukan ciptaan Tuhan. ya, Kak? Bukan. Oh betul dia ciptaan manusia. Kenapa? Karena robot tidak ada akal budi, dia Iya. tidak ada kepintaran, ya. Yang ada kepintaran dan ada akal budi adalah manusia. Manusia. Adik-adik, manusia adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga, yang tertinggi, ya. Jadi adik-adik, karena kita adalah ciptaan manusia, ya, kita patut berbangga karena kita adalah salah satu dari ciptaan Tuhan yang Iya, paling betul. Tuhan sayang hebat, sama kita ya, Kak. Jadi Tuhan selalu kan dia sayang sama ciptaannya. Kayak kakak, kalau kakak bikin sesuatu, punya mainan atau apa, kan kakak sayang. Iya, Jadi kakak yang ciptain. betul. Sama juga Tuhan yang menciptakan manusia. Iya. Jadi Tuhan selalu sayang. Dia mau ikut kita kemana aja, ya. Jadi kita ikut nyanyi lagu ini ke daki gunung. Mendaki sama Tuhan sampai ada. turun-turun gunung ya, Kak. Sampai turun gunung, Tuhan juga Tuhan ada beserta. selalu ya. Lagi yang senang, Tuhan juga ada. Iya, betul. Karena Tuhan sayang sama ciptaannya, Iya. yaitu manusia. Iya. Ya, Ayo kita coba nyanyi kudaki-daki. Iya, betul adik-adik. Ayo, Kak. Pakai gerakan yang ya. Ya. Yuk kudaki-daki. Daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah engkau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkau Yesus. Bukan lagi kudaki-daki. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan
masuk ada di dalam hati kita. Iya. Ya, kalau Tuhan Yesus ada di hati kita seperti apa, Kak? Sukacita, Kak. Sukacita. Jadi pengen goyang gitu kayaknya, Kak. Iya, sukacita, bahkan Menari. bisa menari. Iya, ya. benar. Oke, kita menari bagi Tuhan sekarang. Ya. Ayo. Ayo adik-adik menari bagi Tuhan. Ayo ikutin kali-kali nari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dok menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dok menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dok menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dok menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dok menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dok menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dok menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dok menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dok menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dok menari. Capek nggak, Kak? Belum sih, Kak. Belum capek. Tapi kita udah harus mendengarkan firman Tuhan. Iya, betul. Adik-adik, satu hal yang harus kita ingat karena kita adalah diciptakan Tuhan, tidak boleh kita menyembah yang lain. Iya. Kita harus menyembah Tuhan. Tuhan satu-satunya ya, Ya, Kak? Tuhan satu-satunya. Adik-adik, Betul. tidak ada penyembahan terhadap patung, terhadap apapun juga benda-benda mati tidak boleh disembah. Sangat sayang sama mainan gitu, Kak? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Itu berhala, adik-adik. Yang harus kita sembah hanya adalah Tuhan. Tuhan Yesus. Ya. Karena Dia menciptakan kita. Ya. Kita mau nyanyikan mulia, mulia, sembah Raja mulia. Raja mulia kita adalah Tuhan Yesus. Oke adik-adik, setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau menyanyikan mulia, mulia, sembah Raja mulia. Adik-adik, sungguh-sungguh kita nyanyikan dari hati kita. Tidak ada main-main lagi. Tidak ada yang mengganggu. Kita mau nyanyi sungguh-sungguh. Katakan mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk senap umatnya. Puji ditinggikan. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Dia telah mati dibangkitkan jadi Raja. Kita naikkan lagu ini sekali lagi adik-adik.
mau sembah Dia, hanya satu-satunya Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Adik-adik sungguh katakan bahwa Tuhan, Engkau adalah satu-satunya Allah kami. Kami hanya mau menyembah Engkau saja yang menjadi Allah kami satu-satunya. Katakan adik-adik dari hati adik-adik semua. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah ciptakan kami semua. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah ciptakan adik-adik. Terima kasih Tuhan. Kita semua sudah menjadi ciptaan Tuhan. Ciptaan yang tertinggi. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau menyembah dan memuliakan nama Engkau saja. Berikan kami hati yang selalu menyembah nama-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti. Agar kami bisa menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan jam di depan kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Urapi adik-adik-Mu ini yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi Tuhan, bekerja buat mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mendengarkan pujian kami dan sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wah, ketemu lagi ya di dalam hari ini lagi kebaktian Abi kan? Oke, hari ini kita kalian akan membawakan firman Tuhan ya. Dan hari ini kita santai-santai aja sambil mendengarkan firman Tuhan. Mau sambil pegang, tapi sambil pegang Alkitab ya. Misalnya mau sambil makan, nggak apa-apa. Oke, tapi yang jelas hari ini spesial ya. Hari ini kita mau coba mengetahui apa sih sebenarnya nih, siapa sih sebenarnya pencipta kita itu siapa sih ya. Kayak misalnya saya mau tanya nih, kayak misalnya matahari. Matahari itu yang menciptakan siapa ya? Siapa yang tahu? Betul, Tuhan. Ya, bulan, Tuhan. Ya. Terus kemudian kalau misal bumi, siapa? Tuhan juga. Tuhan pokoknya menciptakan segalanya. Ya, Tuhan menciptakan dari dari yang kecil maupun yang besar, semuanya tuh Tuhan yang menciptakan. Ya, oke. Dan tapi ada juga orang yang nggak percaya loh kalau itu ciptaan Tuhan. Ada juga yang masih berpikir apakah benar? Belum yakin berarti ya. Nah, kali ini kami juga pengen meyakinkan kalau kalian tuh bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu bekerja ya. Ini ada sebuah cerita ya, ada seseorang yang seorang raja namanya Raja Ahab ya. Raja Ahab ini dia benar seorang pemuda ya. Pemuda, seorang raja ya, tapi dia masih muda. Ya, dia masih muda, masih badannya masih besar. Ya. Terus kemudian tampan, ganteng, ya. Nah, ini dia nih. Raja Ahab. Ya. Raja Ahab ini selain dia tampan juga, dia juga dia itu baik hati. Ya, sama rakyat juga baik hati. Pokoknya semuanya dia mengerjakan segala sesuatunya tuh yang diperintahkan sama Tuhan. Ya, dia juga menyembah Tuhan. Ya, pokoknya kesehariannya baik semua. Ya, setiap kali ada pesta, si Raja Ahab ini setiap jalan naik kuda atau mungkin dia lagi sama teman-temannya gitu, atau mungkin sedang sama stafnya, itu selalu jadi bahan pembicaraan dari rakyat. Rakyat pada bilang, itu Raja Ahab ya, gantengnya. Terutama para gadis-gadis, perempuan-perempuan tuh semua yang banyak yang terpesona sama ketampanannya dan kebaikannya. Ya, padahal semua tuh di rakyatnya di Israel itu ya, rakyat itu semua udah suka semua sama dia. Ya, udah gitu semua rakyat Israel itu dulu masih menyembah Tuhan. Ya, tapi suatu ketika ya,
si Raja Ahab ini ternyata bukannya menikahi orang yang di Israel, tapi dia malah menikahi dengan orang yang di luar negerinya. Ya, tahu nggak? Namanya siapa? Namanya Isabel. Bukan Isabel, tapi Isabel. Ya, Isabel. Ya, nah, ini dia. Namanya Isabel. Wah, Isabel ini ya, ini anaknya anaknya Raja Sodom. Ya, anaknya Raja Sodom. Wah, nah ini si Isabel ini terkenal wajahnya agak jutek. Siapa di sini yang punya wajah jutek? Ada nggak? Nggak usah tengok kanan kiri. Mungkin dirinya sendiri. Bercanda ya. Oke. Kalau misalnya mukanya udah jutek kayak gitu, wah, terus menyebalkan. Itu banyak yang bercerita seperti itu, ya. Tapi kenapa malah si Raja Ahab ini malah mau mempersunting dia? Wah, dia malah terpesona sama kecantikannya. Wah, ini Isabel ini juga putri ini, ya, putri Isabel ini terkenal glamor. Ya, glamor. Pokoknya dia punya anting, punya semua perhiasannya itu banyak. Ya, sampai di semua perhiasan tuh sampai orang tuh sampai bingung berapa tuh nilainya tuh. Wah, pokoknya mahal. Ya, siapa di sini suka pakai barang-barang mahal? Wow, ada gelang, ada cincin, ada antingnya dari emas, antingnya dari segede-gede gini. Wah, gede banget. Mungkin gelangnya gede serantai-rantai kapal. Kebesaran ya. Oke. Nah, ini dia si Ratu Isabel, ya, putri Isabel. Nah, Isabel ini akhirnya menikah dengan si Raja Ahab. Ya. Nah, pas si Raja Ahab ini menikah, kemudian rakyat pada bilang, ih, ini kok malah jadi seperti ini sih gitu. Padahal kan di rakyat di Israel ini kan banyak yang lebih cantik daripada dia. Ih, kenapa sih? Gitu. Udah gitu, Isabel ini punya kebiasaan yang berbeda, ya. Dia tidak menyembah Tuhan, ya. Tuhannya beda dengan Tuhan yang Israel. Ya, Tuhannya beda dengan Tuhannya si Ahab. Ya, beda. Ya. Kalau kita kan kalau si Ahab ini Tuhannya benar Tuhan Israel. Jadi Tuhannya benar-benar Tuhan yang menciptakan bumi, langit, matahari, bulan, manusia, semuanya Tuhan yang menciptakan. Ya. Dulu si Raja Ahab ini dia benar-benar dia menyembah Tuhan. Ya. Tapi kalau Isabel ini tidak, ya, dia malah menyembah berhala, ya, malah menyembah berhala. Tahu nggak berhalanya itu apa? Berhalanya itu, ya, nih, ada berhala. Nah, ini berhalanya. Ini namanya berhalanya nih, namanya Baal. Oh, nih, Baal. Berhalanya ini terbuat dari apa? Patung, ya. Padahal itu kan manusia yang bikin, ya nggak? Betul nggak? Itu kan manusia yang bikin. Nih, ada Raja Baal, ada berhala namanya Baal, ya. Kemudian juga ada Asyera. Ini ada tuh namanya Asyera. Oh, ini dia. Namanya Asyera. Ya. Asyera ini bukan raja, maksudnya ini adalah patung, ya, patung yang dikatakan kalau misalnya itu patung itu yang suka memberikan hujan, ya. Jadi ini yang memberikan matahari, ini yang memberikan hujan. Wah, pokoknya buat kesuburan, ya. Pokoknya kata si Isabel, pokoknya dewa saya nih dewa hebat. Ya, Tuhan saya ini Tuhan hebat. Tuhan saya ini Tuhan yang Baalnya ini dia bisa menimbulkan matahari, bisa panas. Pokoknya semua rakyat akan makmur, katanya begitu. Bilangnya ke siapa? Kepada si Raja Ahab. Ya. Wah, Raja Ahab mah karena dia udah terpesona sama kecantikan dan pokoknya udah suka aja. Oh iya ya, bolehlah.
nggak apa-apa lah. Ya. Terus akhirnya si Raja Ahab ya akhirnya ikut deh. Wah, dia malah ikut menyembah ya, malah ikut-ikutan. Oh iya, oke lah. Kalau gitu saya bikin patung-patungnya tuh, patung-patung Baalnya. Ya. Kemudian setelah dia sudah menikah gitu kan, akhirnya si Raja Ahab memerintahkan untuk membuat kuil-kuil ya, tempat-tempat ibadah tapi untuk dewa Baal ya, dewa Baal yang nah, terus kemudian sudah buat semua 1 2 3 mungkin banyak ya. Terus si Raja Ahab dengan si putrinya ini ya, Putri Isabel ya, pokoknya dia ikut benar-benar dia mau menyembah Baal ya. Ini si Raja Ahab yang tadinya menyembah Tuhan jadi menyembah Baal ya. Wah, udah tuh dia ikut menyembah sana sini. Kemudian setelah beberapa lama kemudian ya, semakin lama kok malah rakyat Israel malah pada ikut-ikutan. Wadidaw, wah, malah pada ikut dong, aku ikut juga, aku pengen ikut menyembah Baal biar aku bisa biar semua tanaman aku juga subur ya, disiram ya, ada hujannya, ada mataharinya. Wah, ikut menyembah berhala juga. Wah, semakin lama tadinya cuma sedikit, 1 orang, 2 orang, 3 orang, lama-lama wah banyak yang mengikuti kegiatan ritualnya ya, kegiatan ibadahnya sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Raja Ahab dengan Putri Isabel. Ya, udah tuh makin banyak. Wah, melihat seperti itu Tuhan marah. Ini nggak benar ini. Wah, mosok mereka ini malah menyembah patung. Wah, Tuhan tuh marah ya. Bayangkan, Tuhan yang menciptakan bumi, Tuhan yang menciptakan langit, Tuhan yang menciptakan matahari, Tuhan yang menciptakan bulan, tapi malah disamakan dengan patung. Wah, sedih banget deh. Harusnya nggak seperti itulah, ya nggak? Nah, kemudian ya akhirnya dia mencari-cari Tuhan mulai mau menyatakan firman ya. Dia mulai mengatakan kepada Nabi Elia ya. Kenapa Nabi Elia? Karena Nabi Elia hanya satu-satunya nabi waktu itu. Karena nabi-nabinya Tuhan tuh semuanya diringkus ya, semuanya ditangkap sama Raja Ahab ya. Semua nabi-nabi yang mengajarkan penyembah Tuhan ya, semuanya ditangkap ya. Kemudian mereka dibinasakan, semuanya dihilangkan ya. Pokoknya nggak boleh ada nabi, tapi ada satu nabi yang ada, yaitu Nabi Elia. Wah, dia bilang, Nabi Elia ya, tolong kamu bilang ya, nanti Tuhan tidak akan menurunkan hujan maupun tidak akan menurunkan hujan, tidak akan ada yang namanya kesuburan di situ ya. Nanti akan selalu panas hawanya ya. Dia marah, Tuhan marah ya. Kecuali ya ini akan berakhir, musim ini akan berakhir kecuali kalau kamu sendiri Nabi Elia yang akan mengatakan ya, itu akan pulih ya. Jadi Tuhan berfirman seperti itu, mengatakan kepada Nabi Elia. Nabi Elia akhirnya diminta oleh Tuhan untuk menghadap ke Raja Ahab. Wah, begitu dia menghadap Raja Ahab, Raja Ahab dia datang. Dia nggak yakin nih tadinya, masa iya sih, saya kan orang biasa ya kan, saya ini orang biasa, masa harus ketemu sama raja, gimana nih? Wah, dia mandi, dia bersihkan bajunya, wah
pokoknya dia rapi lah ya, tapi pakaiannya masih sederhana kok. Ya, dia masuklah, mau masuk ke istana, ya kan? Dia ngomong sama penjaganya, Pak, saya mau ketemu Raja Ahab. Loh, kamu dari mana? Main ketemu aja. Saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan pada Raja Ahab, dan ini penting. You know penting? Oke. Akhirnya masuk. Ya, baik. Terus kemudian diajak masuk. Ya, kemudian ketemu sama Raja Ahab. Raja Ahab, apa kabar? Wah, kenapa kali ini saya lihat Raja Ahab berbeda? Raja Ahab tidak menyembah Tuhan. Kenapa? Hei, kamu siapa? Aku Elia. Wow. Kamu berani-beraninya kamu berkata seperti itu. Kenapa? Gitu. Iya, aku dapat pesan dari Tuhan. Ya, bahwa nanti tidak akan ada turun hujan. Ya, tidak akan ada turun hujan kecuali aku kecuali atas izin aku. Wah. Oh ya? Iya. Pokoknya kalau selama negeri ini belum menyembah Tuhan yang pernah kamu sembah, ya, tidak akan terjadi hujan. Wah, dia bilangin ini sih ya. Wah, si Nabi Elia. Iya. Pokoknya apa yang saya katakan ini benar. Ya. Nanti di sini tidak akan ada turun hujan. Pokoknya semua panen-panen akan gagal. Percaya sama saya, ya. Karena ini semua Tuhan yang mengatakan. Wah, percaya nggak si Ahab? Si Raja Ahab? Wah, nggak percaya lah, ya kan? Nggak percaya. Ini orang masih lihat aja pakaiannya aja sederhana, ya kan? Cuma begini aja. Mana nggak ada perhiasan, nggak ada apa, atau mungkin dia pegang gelang emas atau apa? Enggak, orang ini biasa aja, ya. Kamu saya pergi. Wah, diusir. Ya, diusir si Nabi Elia. Wah, sekali lagi dia bilang, pokoknya ini akan ada Tuhan berfirman kalau tidak akan ada hujan turun. Ya, tidak akan ada hujan turun kecuali aku yang kecuali atas izin Nabi Elia. Wah, dia tinggallah pergi. Tinggal. Kucuk. Ya. Terus kemudian setelah dia pergi, ya, setelah Nabi Elia pergi, waduh, ini gimana nih? Wah, kayaknya sih aku biasa aja lah. Karena aku sudah ngasih tahu kepada Raja Ahab bahwa ini akan terjadi. Wah. Awalnya si Nabi Elia ini tidak takut, ya, biasa aja setelah udah habis memberitahukan. Kemudian hari pertama tenteng, hari kedua nggak ada hujan, hari ketiga makin panas, hari keempat waduh makin panas. Lah, ini nggak ada air, nggak ada hujan, makin lama, wah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, waduh, sudah lewat setahun, wah, makin panas, ya, makin panas. Terus kemudian apa yang terjadi? Wah, yang terjadi akhirnya si Raja Ahab ini mulai berpikir, waktu itu ada orang datang ke sini mengatakan kalau tidak akan turun hujan, ya, kecuali atas izin dia. Wah, ini pasti gara-gara siapa? Gara-gara si Elia itu, ya, Nabi Elia itu. Wah, marahlah si siapa nih? Raja Ahab. Hei, pasukan, kamu tolong cari si Nabi Elia itu, ya, karena Nabi Elia itu adalah penyebabnya, ya, dia yang sudah mengatakan kalau tidak akan ada turun hujan. Lihat tuh kering semua. Apa yang dimakan? Coba kalau kalian kekeringan gimana?
ya kan? Mau ambil air susah, nggak ada. Coba mau mandi nggak bisa, ya. Masa mandinya pakai debu, masa mandinya pakai lumpur, ya enggak lah, ya. Nanti kan harus kalau pakai lumpur harus dibilas, harus ada air. Atau mungkin, tanamannya nggak bisa disiram, nggak ada air buat nyiramnya, ya kan? Terus kemudian apalagi? Tanaman yang mau tumbuh kayak misalnya sawah, ya kan? Atau gandum, pohon jagung atau apapun, ya. Tanaman semua butuh air. Kalian juga harus butuh air, ya. Jadi tiap hari kalian harus minum, ya kan? Nah, kalau pas lagi nggak ada hujan, nggak ada hujan gimana dong? Ini kering terus nih, ya. Kering terus gimana nih? Wah, ini semakin lama semakin larut, marah nih si Raja Ahab. Cari Elia, cari pokoknya sampai ketemu. Sampai ketemu, oke? Kalau nggak ketemu, pokoknya harus ketemu. Kalian ini sebagai prajurit harus ketemuin ya. Wah, udah diutuslah cari orang, ya. Harus cari cari ininya, ya. Dia pergi. Begitu sudah pergi, lah, kemudian waktu si Nabi Elia sedang diam diri, kemudian firman Tuhan ada. Terus, Nabi Elia, kamu tuh lagi mau dicari sama ini, kamu tuh nanti akan dicari sama Raja Ahab, gitu kata Tuhan, ya. Makanya kamu sekarang bersembunyilah, ya. Wah, saya bersembunyi di mana Tuhan? Ini saya udah bingung ini gimana? Ya kalau misalnya saya mau sembunyi di mana? Terus akhirnya, udah sekarang kamu jalan aja, ya. Kamu jalan ke tepi Sungai Kerit, ya, tepi Sungai Kerit. Nah itu di sebelahnya Sungai Jordan, ya, di sebelahnya Sungai Jordan itu ada Sungai Kerit. Ya. Nah, nanti kamu pergi ke sana, ya, kamu ke arah timur, pokoknya kamu ke arah timur, ke arah timur, nanti di situ ada Sungai Kerit, ya, di sebelah Sungai Jordan, kemudian kamu melimpir situ, ya, kamu masuk di situ, daerah situ aja, ya. Nanti kamu makan, minum di situ, ya. Tuhan akan memberikan makanan, tenang aja, ya. Mau makan pokoknya nanti disediakan sama Tuhan. Apa iya? Bener nggak ya? Waduh, karena si Nabi yakin bahwa dia Tuhan aku, pasti aku coba, pasti akan aku laksanakan. Wah, akhirnya dia pergilah si Nabi Elia nih, pergi dia ke Sungai Kerit, ya, ke arah timur sebelah Sungai Jordan. Sampai di sana, ketemulah sungainya, ya. Kemudian dia melimpir situ, dia akhirnya dia buka tenda sendiri, pokoknya dia mau ngumpet lah, ya, istilahnya ngumpet, ya, bersembunyi. Kemudian sudah petang, ya, udah sore nih, udah mulai sore, ya kan, mulai lapar nih, ya, perutnya mulai lapar, gimana dong? Kalau lapar kan harus makan. Kalau nggak makan, gimana dong? Ya kan? Siapa di sini yang suka lapar? Cepat banget lapar. Kalau makannya apa? Nasi, daging, ya, banyak makannya. Siapa di sini suka minum susu? Wah, tuh kalian tuh minum susu yang banyak, ya, biar kuat. Oke, terus makan yang banyak, istirahat yang cukup. Jangan main terus, jangan main gadget. Nah, tuh, ya, sama nih, lihat tuh, Nabi Elia nggak main gadget. Nabi Elia, ya, dia sembunyi, begitu dia lagi sembunyi, tiba-tiba pada saat waktunya petang, ya, tahu-tahu ada suara apa tuh? Ya, suara burung gagak. Tuhan pernah bilang kalau misalnya nanti akan dikirimnya burung gagak. Burung gagaknya bawa apa? Nah,
bawa roti. Ya, bawa roti. Tuh, ada roti, ada daging, ya. Wah, langsung diterima sama Nabi Elia. Enak, sedap. Wah, waktu selesai, wah sudah makan nih sore-sore nih ya. Udah sore makan, wah capek, kemudian tidur. Ya. Begitu tidur, paginya, ya sebelum pagi ya udah mau menjelang matahari mau mulai muncul, atau lagi, wah, datang lagi, makan lagi. Wah, Tuhan itu baik, ya. Tuhan itu baik, Tuhan pasti pelihara. Ya. Nah, itulah akhirnya si siapa? Nabi Elia dipelihara oleh Tuhan. Ya. Senang dia akhirnya, ya. Nah, jadi ingat ya, apapun yang terjadi, ya, jangan pernah kamu ya menyembah Tuhan yang lain. Sembahlah Tuhan yang benar. Ya. Tuhan Yesus, ya. Nah, ya. Nah, setelah itu jangan pernah kamu ya benar-benar meninggalkan Tuhan. Ya. Jangan lupa kamu ibadah, ya. Ibadahnya, baca Alkitabnya, kemudian doanya, jangan sampai lupa. Karena itu rasa bersyukur pada Tuhan, ya. Coba kalau patung, patung mana bisa? Nggak bisa lah. Masa patung ngomong? Wah, ngomong apa? Kecuali apa dia? Mungkin robot atau apa? Kan robot buatan manusia juga. Ya kan? Bukan buatan Tuhan, ya. Tuhan ya menciptakan semuanya. Ya, Tuhan bisa menciptakan semuanya. Nah, sini ya. Kalau sudah ya, gini ya akhir dari ceritanya, ya nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya. Sekarang coba buka Alkitabnya, kita coba buat ayat hafalan ya di Keluaran 20, ya, Keluaran 20 ayat 2a sampai dengan 3, ya. Bunyinya, akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, ingat ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, oke, itu ya hafalannya. Ya, kita mau akhiri pertemuan kita hari ini. Ya, semoga semuanya kalian bisa lebih bertaat pada Tuhan. Ya, jangan pernah melupakan Tuhan. Ya, apapun yang terjadi tetap menyembah Tuhan. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa, kita mau mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini. Oke? Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu buat hari ini Tuhan, buat apa yang telah Kau perbuat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, segala sesuatu yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami ingin mengakhiri sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan yang menolong terus kami Tuhan. Kau terus berikan kami hikmat, berikan kami sukacita, damai sejahtera. Biarlah apa yang kami kerjakan, kami upayakan Kau selalu buat berhasil. Dan jangan biarkan kami Tuhan, kami jatuh. Biarlah Kau terus menuntun kami, memimpin kami Tuhan, agar kami terus lebih taat pada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri sekolah minggu kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Shalom.